kabulkan permintaan kalian. Sahabat Mobile Legends, jangan lupa di-share, jangan lupa dikasih tahu kawan-kawan semuanya kalau misalnya kali ini kita menuju ke match yang kedua di MDL Season 5. Are you ready, Koni? I am ready, Choji. Are you ready? Watashi wa ready. Waduh. Oke. Nah, neta artinya. Iya. Cing nawang ya kan. Tapi kita langsung masuk aja ke Land of Dawn untuk game yang pertama antara EVOS Icon dan juga Koko Esports. Alright, tapi kali ini gold lane-nya bener kan? Cakim. Masih bro, gold lane-nya pasti Cakim. Dan sedangkan lihat ada Panzer di depan sana, bakal coba mengganggu pergerakan dari seorang Vela ini dengan Cecilianya. Cloud kali ini bakal coba untuk melakukan poking damage, tidak mau ada terlalu terburu-buru. Dan bahkan di sisi dari bottom lane kita lihat sendiri dari seorang D-Rod sepertinya nggak terlalu ada benturan yang cukup signifikan ya. Iya, benar banget. Dan untuk saat ini, Lito Wonder berhasil diamankan. Kedua tim masih cukup masih cukup aman. Ray-nya harus flicker tapi bagian atas. Cakim dengan Clint-nya berhasil mencicil seorang Chow. Ini Chow agak sedikit kesusahan ya. Sebelum level 4 dia harus berhati-hati, tetapi nggak ada Purify dari sebelah kiri. Betul. Kalau sebelum ada Heptasis mungkin agak sedikit berat. Kalau aku di arah gold lane itu masih bikin Hepta sih. Jadi benar-benar ngamanin point kill dari seorang Cakim dengan cukup cepat. Tapi Cakim kalau di item pertama dia bikin Thunderbelt, wah itu bakal melawan Bowon. Oke, Ray di depan sana bersama dengan seorang Cindy diganggu pergerakan dengan seorang Kufra dengan Panzer. Cakim masih mau lebih lihat quick draw-nya membuat Ray harus mundur one last hit, hampir jadi first blood, tapi nampaknya masih lebih memilih untuk sabar dulu. Wah, ini Cakim benar-benar bebas banget, terutama sekarang sudah dimulai di babysit oleh Panzer juga. Ini harus berhati-hati Evil untuk berrotasi. Panzer sudah sedikit show, tapi bagian atas Sin dengan flickernya masih aktif, masih bisa pede. Ini dia Panzer dengan bouncing ball-nya masih bisa kabur. Oh, di bagian belakang shadow kill ke arah Cakim, ke arah 2 member dan 2 member dari EVOS. Untung aja masih berdua. Goni itu stucknya nggak terlalu banyak ya. Untung aja juga itu masih level 4. Jadi shadow kill-nya masih unyu-unyu. Belum terlalu sakit, tapi Wan langsung objektif gaming menuju ke arah satu buah Turtle pura-pura naga. Ray di garis depan bakal coba untuk mengganggu pergerakan, tapi Wan nggak peduli apapun terjadi. Panzer bakal mengawal pergerakan Wan untuk mendapatkan satu buah Turtle, dan bahkan ada satu buah Retribution diamankan oleh Wan. Nama dari Fortini dengan on point Word Manipulation, Cloud, dan bahkan di arah bottom lane Pendragon berhasil melakukan solo kill atas seorang Poiji. Goni. Wow, what happened? Kita lihat solo kill di bagian tengah kali ini 2 member Cloud dan juga Panzer memberikan damage yang lumayan ke arah Vel, memaksakan dirinya untuk flicker, tetapi untungnya masih bisa ke clear. Untuk saat ini di bagian atas, EVOS sudah meng-setup 3 member. Kita letakkan kali komit. Panzer sudah mulai melakukan charge. Tinting masih bisa kabur, flickernya tidak ada kali ini, tapi masih bisa dijemput dengan Ray. Belum ke clear. Ini bisa menjadi poin penting. Cakim benar-benar free farm di bagian atas. Oke, tim kuda hitam fun fact-nya. Yes, sebelum kita bacakan fun fact, tapi lihat Panzer seperti akan masuk ke arah Ray. No, bouncing ball kali ini tidak terlalu efektif. Evil bakal coba untuk dapetin Panzer. Shadow kill langsung dikeluarkan begitu saja, terbagi menjadi 3, tapi ternyata masih bisa bertahan. Tapi no, impact harus ditukar dengan satu bahaya. Busa damage dari Clint terlalu sakit. Kerugian di tangan dari tim Koko Esports. Inti, what are you doing? What last hit? Hilang ditelan bumi. EVOS Icon mengaum kali ini, serangan Poiji harus ditumbangkan kembali untuk kedua kalinya. Lihat, masih bertahan. Yes, terlalu lama. Akhirnya tidak bertahan terlalu lama. 4 total kill point dan bahkan 1 turret akan diamankan oleh Wan. Ditambah turtle tadi, ini benar-benar di 4 menit pertama EVOS memegang kendali. Oke, Wan sepertinya nggak mau terlalu birahi. Wan nggak mau terlalu nafsu, memilih untuk sabar, mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Fokus ke arah jungle-nya, masih di 5 menit awal. Dia nggak mau untuk dapetin satu buah momen yang harus bisa membalikan semua keadaan yang sudah dia miliki. Ini early baik banget sih bagi EVOS, karena balik lagi bukan karena rotasi atau apa-apa, tapi karena memang untuk laningnya, entah itu dari gold lane, dari XP lane, sama-sama oke banget. Dimana Glue langsung ngebawa ke arah turret dari Derotnya, sementara dari arah top lane Clean memiliki keunggulan karena power spike dari Cho ini masih belum dicapai di level 4 tadi di arah early gamenya. So kalau untuk sekarang ini masih dipegang banget sama EVOS, tapi balik lagi semuanya berubah di saat udah ada team fight. Dimana kalau misalnya kita lihat dari team fight-nya, ada Sinting, ada Ray. So ini bakal agak tebal banget, ditambah lagi dengan adanya D-Rod. Dengan Abyssal Strike-nya otomatis bakal punya AoE yang lumayan besar dan bisa menembus defensif mekanisme dari teman-teman EVOS Icon
jikalau One-nya kalah, dan itu bakalan jadi suatu hal yang sangat mengerikan bagi EVOS Icon. Yes, betul sekali. Tapi lihat dari EVOS Icon, mereka coba untuk melakukan defensif di arah mid lane. Nampaknya para pemain dari tim Koko Esport nggak mau terlalu terburu-buru. Sinting masih menunggu untuk item jadi untuk melakukan satu kali sepak terjang terhadap seorang Sinting. Karena dia bisa kita bilang dengan posisi yang agak sedikit tertinggal. Ini cowoknya juga udah sulit banget untuk coba dapetin seorang Cakim. Lihat, Panzer ngejaga terus permainan dari seorang Cakim di GB habis-habisan. Sinting mencoba untuk melakukan satu buah tendangan, tapi di menit yang kelima Sinting baru memiliki atasis. Agak sedikit terlambat kalau bisa kita bilang ya. Iya, menit kelima bahkan 2 turret. Tadi Clintnya di atas dapetin turret, ke bawah langsung dapetin turret lagi. Jadi benar-benar maximum output game plan tuh benar-benar jalan banget dari EVOS. Dan kali ini outer turret menyisakan mid turret saja dari Koko Esport, dan bahkan bagian bawah 4 member sudah mengisi. Oke, warna nama dari Ponti mencoba untuk berubah. Sang serigala berbulu domba dapetin satu, tapi The Wild Dragon melepaskan kembali One. Kembali ke habitatnya. Fokus menuju ke arah turret, gak peduli apapun yang terjadi. Tapi lihat Panzer di depan sana terejam-ejam oleh Ruby dan hilang begitu saja. Setidaknya kehilangan Panzer, tapi mereka mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan di depan sana ada seorang polisi yang coba one by one situasi dengan Pendragon. Nampaknya Pendragon masih diunggulkan dengan 0-2 dari polisi. Ya benar-benar tadi dibantu oleh Vel dan bahkan EVOS. Mereka proaktif banget. Mereka nggak nonstop yang namanya objektif dari turtle, dari turret, dan bahkan sekarang mereka nggak ada apa-apa. Oke, kita ambil purple buff-nya juga dan Koko. Mereka mulai tertinggal 4.000 di 7 menit pertama. Yes. Berat banget. Wah, ini tertinggalnya agak cukup jauh dari Koko Esport ya. Tapi lihat Turtle lagi-lagi sudah muncul. Pendragon is coming menjadi split-split. Kali ini Pendragon menyelamatkan diri, jiwa dan raganya atas gengki yang dilakukan dari tim Koko Esport, Goni. Iya, ini benar-benar netral objektif selanjutnya akan diamankan oleh teman-teman EVOS kali ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu loh, Choji? Oleh siapa nih? Koko. Oleh Koko. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini, balik lagi bermain pick off juga masih viable banget option, karena ada Cho, ada Dirot juga, ada Hayabusa. So untuk nge-split ini bakal enak banget. Mungkin memang kita di di patch sekarang kita juga jarang lihat orang-orang split push, tapi balik lagi dengan Hayabusa, Cho, apalagi dengan emblem dari yang 1v1 kayak gitu, ditambah lagi dengan Dirot, ini bakal capable banget untuk Koko untuk bisa melaju ke kemenangan dengan 1v1 situation. Oke, menuju ke Renders Battle. Ray sudah menggunakan konsilnya. Cloud pun akan menjadi pilihan. Akankah ada IMO Venet? Nampaknya cuma dikeker saja. Sedangkan dari seorang Sinting, Blade of Heptasis sudah dapatkan, tapi masih menuju ke arah Blade of Despair. Goldnya berat banget ya. jauh juga ya dengan seorang One ya. Tapi ternyata Panzer didapatkan di sana. Lihat Pulse Ray akan coba ditumpangin. World Manipulation menghantam seorang Ray, tak bisa pergi dari dunia yang termanipulasi. Bahkan Purple Buff yang lagi-lagi diamanin oleh seorang One. Panzer ngeker ke arah seorang Sinting. Damage telah diberikan Duel Dragon, tapi One last hit. One dengan peluru karetnya berhasil menemukan Sinting di arah jungle, Goni. Ya nih, dengan lagi dan lagi potensi pick show-nya tidak terjalankan ya. Potensi pick off-nya dan bahkan under banget. Dia langsung pick ke arah BOD secara terpaksa nih. Sedikit susah banget. Jadi ada sedikit fun fact nih. Ya, apa tuh, Goni? Combine roster EVOS akan sangat menarik untuk disaksikan karena EVOS membawa roamer dan juga jungler menjanjikan. Oke, di bagian atas di sini Shadow Kill secara terpaksa 4 member sudah mulai ngisi. Oh, masih bisa cover dengan quad Shadow-nya sedikit outplay, tapi bagian mid side di sini One berusaha mendefend mid turret-nya dan belum dikomit oleh teman-teman Koko Esport. Oke, One kali ini bakal ke arah Purple Buff sebelum dia menuju ke arah Lord yang terhormat. Sedangkan di arah bottom lane agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan satu buah turret. Sinting di depan sana. Ingat, Sinting dengan full damage kali ini harusnya lebih lembek dan lebih lembut lagi ketika melawan seorang CKIM atau Cakim. Sinting terlihat dengan cukup jelas. Lihat, bakal coba diganggu pergerakannya oleh Panzer. Dan bersama dengan seorang Cakim, 2F Dragon telah keluar dengan cukup baik, tapi ternyata di cancel dengan adanya satu bouncing ball yang baik. Cakim berhasil mendapatkan Sinting di arah top lane yang nampaknya ini akan menjadi Lord yang free untuk tim EVOS Icon jikalau mereka mau. Jikalau mereka mau. Dan kalau ngeliat dari ekonomi bisa banget perbedaan 6.000. Ray membuka visi, membuka badan juga. Pendragon mengusir mundur. Tapi lihat, Hayabusa sudah berada di samping. Kali ini langsung berusaha mencari celah. Ditutup begitu saja dan Lord yang belum di-enhance tampaknya akan diamankan
cukup nyaman oleh teman-teman EVOS Icon. Wah, ini sih Cakimnya udah kaya raya ya. Udah BOD pasti udah jadi. Wah, ini Cakimnya aja tadi nembakin dari Sinting aja udah berbet. Wah, tahu. Udah hilang. Sinting tadi 2F Dragon tuh nggak langsung damage-nya full ya. Nah, gila ya. Nah, ini kita lihat di mana head to head veteran versus rookie ya. Pendragon yang udah lama banget berkecimpung, tapi sebelumnya kita bakal lihat bahas team fight di arah tengah terlebih dahulu. Port manipulation gak bisa ditahan dan bahkan Poisey still survive. One masih mau lebih. Lihat, dipancing begitu saja. Panzer bahkan akan menggunakan flicker untuk mendapatkan Poisey di depan sana. One, gutter baiting. Trigger disiplin yang cukup baik Goni. Wow, 1 HP dan masih bisa kabur. Bener-bener kalkulasi yang sangat-sangat on point. Dan kali ini ya mereka ingin menghancurkan inner turret di bagian mid side. Tampaknya belum ada respon yang signifikan dari Koko. Mereka hanya melurus Lord dan kali ini benar-benar EVOS benar-benar memegang kendali satu permainan. Wow, Goni. What happened, Goni? Lihat perbandingan goldnya terlalu jauh, Goni. Iya nih, kalau ngeliat dari ekonominya jauh banget. Bahkan nih kalau ngelihat ya Choji ya. Iya. Kalau mereka tetap disiplin, Koko Esport susah banget ngembaliin keadaan. Sebenarnya betul susah, tapi nggak menutup kemungkinan masih bisa mengembalikan keadaan. Karena gini, dari tadi yang menjadi damager utama dari EVOS adalah Cakim dan juga Wan. Wan dari tadi justru masih bermain dengan nggak agresif dari mata Ninja Choji, bermain dengan sangat-sangat nyantai karena dia pengen make sure dulu bahwa dia memiliki power spike yang dibutuhkan untuk bisa menginitiate ke arah depan. So Cakim lah yang dari tadi menjadi damager utamanya, apalagi dengan combo dari Real World Manipulation ditambah lagi dengan Titans Revenge, ditambah lagi dengan Lycan Pounce, itu udah bakalan jadi membuat Koko agak-agak lembek banget. So balik lagi tadi seperti Choji bilang dari awal, permainan ini masih bisa dikembalikan kalau misalkan Koko bisa entah bagaimana caranya melakukan pick off satu persatu ataupun dengan team fight yang memisah lalu langsung 1v1 situation, karena power mereka berada di 1v1 situation hingga nanti Cecilian mungkin di menit 20 baru bisa team fight dengan sangat-sangat enak dengan Sanguine Claws dan juga Unmafended combo dari seorang Ruby. Sebenarnya oke, Cecilian benar menit 20 enak banget. Cuman mestinya menit 15 pun udah ada impact lah. Mungkin 13 karena balik lagi emang Vel belum susah Gon, karena kenapa? Di pressure, otomatis dengan di pressure-nya seorang Cecilian kayak gini, stack yang didapatkan juga nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau misalkan lu nggak di pressure, ya udah lu bisa ngelakuin bad fish entah itu ke Lord ataupun ke musuh lawan. Seenggaknya lu masih dapat stack, tapi dari tadi posisinya ada pressure. Nah, tapi di freeze juga. Nah, ini yang menjadi masalah di freeze lane juga. Kenapa? Iya. Kalau lawan Cecilian, freeze lane. terus iya kalau Cecilian-nya itu posisinya kalah, ya kan kita lawan Cecilian nih. Cecilian-nya kan wah kalah nih sama kita laning-nya. Di freeze. Karena kalau nggak di freeze dia tetap dapetin stack. Itu dia. Problemnya itu, makanya gue bilang di menit 20. Dan dia kalau misalnya udah di freeze kayak gini, satu hal yang harus dilakukan. Dia ngambil stack dari jungle. Ngambil dari jungle atau nggak keluar? Iya. Bibit keluar. Jadi itu bener-bener apa ya? Apesnya apes ketangkep juga bisa. Tapi kayaknya kalau misalnya gue bilang keluar ini terlalu berbahaya sekali ya. Banget. Melihat damage dari seorang Cakim yang sangat-sangat besar. Lihat Lord di menit yang ke-12 ini bakal lebih cepat banget didapatkan oleh tim EVOS Icon tanpa ada kontes samsak dari tim Koko Esport. Setuju. Oke, ini udah enhance Lord ya. Dan kalau bisa dibilang EVOS masih memegang kendali hampir 10.000. Bisa banget end the game kayaknya. Soalnya kalau misalkan dilihat dengan kondisi sekarang, berarti jalan ninja untuk kemenangan dari EVOS adalah kita di tempo sih. Oh, Shadow Kill tadi digunakan, tapi ternyata lihat di arah yang salah. Hayabusa harus tumbang. Rey akan menjadi pilihan kedua oleh seorang Wana Namanya di Ponti. Double kill, looking for triple kill. Tapi nampaknya 3 player dari tim Koko Esport mereka masih berada di dalam dari base mereka. Lord bergerak dengan sangat bebas. Ward Manipulation juga masih ditahan di cooldown. Belum bisa diamankan kembali, tapi lihat Vel akan menjadi pilihan. Sanguine Claw. Lihat Way of Dragon. Karena yang salah. Pas menjadi pilihan itu bukan hal yang baik. Dan bahkan Pendragon benar-benar mengacak-acak backline. Dan Petty Back. One last hit, triple kill. Looking for Maniac. Tapi nampaknya One kembali lagi untuk mendapatkan poin atas seorang Vel. Dan this is it. Double kill. Looking for triple kill. Dan tershutdown terlebih dahulu seorang Poisey. Berhasil di defend. Koko Esport membalikan keadaan. Panzer tersisa seorang diri. Terlalu overcommit terhadap tim Koko Esport. Nampaknya EVOS akan terwipe out. Wiped out. Dan Koko Esport kali ini berusaha mencari ritme pertandingan. Dan ini terlalu overextend ya Choji ya. Iya, balik lagi dengan combo-combo yang benar-benar bisa menempelkan lawan-lawan Cecilian di satu posisi itu bakalan jadi
ya bisa dibilang pecah telur lah untuk teman-teman dari Koko di game kali ini. Yang Coach bingung adalah tadi kenapa ada pelukan datang dari Kufra. Mungkin niatnya adalah untuk dengan flicker combo pelukan ke arah dinding, tapi balik lagi mungkin agak kurang cepat juga tadi ya untuk bisa masuk ke dalam sana. Tapi bisa dibilang ini udah mulai jadi awalan yang bagus juga untuk Koko, karena dengan triple kill yang didapatkan dari sisi lain tadi membuat stacknya setidaknya sudah mulai reliable untuk di menit 15 sekarang. Dan lihat dari itemnya, memang dari seorang Cecilian juga sudah mengamankan item-item yang diperlukan, yaitu dari Ice Queen Lan dan juga Lightning Transcend. Tapi dari mata Ninja Choji sebenarnya yang lebih penting lagi untuk di menit sekarang adalah Divine Glaive ketimbang dengan Ice Queen One. Karena kenapa? Posisinya Koko untuk sekarang masih melakukan defensive maneuver, jadi belum terlalu banyak rotasi ke arah mid lane. Jadi yang dicari adalah damage terlebih dahulu, karena lihat dari teman-teman EVOS sudah banyak sekali item defensif. Begitupun juga dari Kufranya udah ada Athena Shield, ditambah lagi dengan adanya Glue juga yang sudah mengamankan ke arah Curse Helmet, yang dimana lagi menuju ke Athena Shield, membuat dari Cecilian pastinya akan terkurang damage-nya kalau misalkan tidak memiliki Divine Glaive. Tapi sebenarnya tadi juga Roger Nyawan tuh berharap dia bisa numbangin Poisi. Iya. Tapi Iya. dia lebih ke arah kaget ya, tiba-tiba kayak burst-nya Sakit- itu sakit juga. keluar langsung tumbang. Kena damage retard juga soalnya tadi. Iya, bener-bener kayak nggak expect kalau misalnya dari One ini nggak bisa numbangin dari Poisi. Dan bahkan pergerakan Cakim lagi-lagi tetap dikawal, tidak lepas dari pandangan jangkauan seorang Panzer. Benar-benar ditempel. Setidaknya kalau ada yang masuk ke arah Cakim bakal bisa diusir mundur ataupun di cancel untuk inisiatornya. Nah, benar banget, benar-benar di cover ya dari seorang Clintnya. Cuma lagi Lord sudah up, dan menurut gue sendiri Koko nih mau nggak mau harus nge-battle sih. Oh, tetapi tampaknya off camera Sinting ter-take down, dan ini Apa yang terjadi di sana? tampaknya kena terkaget-kaget ya setupannya. 3 map melawan 1 kayak tadi. Terlalu berat, dan Harusnya kalau misalnya tadi aku lihat dari minimap sih itu isinya full damage EVOS ya yang di depan Sinting, dan bahkan Sinting juga bukan item defense ya. Dia pakai item damage yang nampaknya tidak bisa menahan semua damage yang diberikan dari tim EVOS Icon. Lord di tangan dengan cukup bebas. Lord kali ini bakal lebih enak karena 2 inhibitor dari tim Koko Esport mereka sudah tidak ada. Iya, ini kalau ngeliat dari situasinya sebenarnya EVOS tampaknya bisa memenangkan pertandingannya kalau benar-benar sesuai kalkulasi. Kita lihat saja dari CG Eksekusi. Oh, mereka harus lebih sabar sih. Bad impact-nya udah harus di-respect sekali sih. Nah, Lihat itu dia. kali ini langsung menuju ke arah mid lane. Bad impact dari Vela ini memberikan sedikit damage yang cukup menakutkan untuk tim EVOS Icon. Langsung ada konsel tadi buka, Panzer ke arah belakang. Vela yang didapatkan langsung di follow up begitu saja oleh Panzer dan juga kawan-kawan. Tapi ternyata Vela masih berhasil selamat. 12 Dragon menghentikan pergerakan dari Cloud Kun. Tapi nampaknya kali ini tetap harus hilang dari Sinting. Para pemain dari tim Koko Esports mereka tidak bisa bertahan kembali, dan this is it. EVOS Icon berhasil mengamankan wipe out. Wow, triple kill di ujung dan bahkan wipe out. EVOS Icon di game pertama kali ini benar-benar menunjukkan aumennya. Bukan main